Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Maaf ya, ini lagi hujan lebat, maka suaranya agak dikencengin. Oke, Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Inilah pesan yang diantarkan untuk kamu. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada The Devil. Kartu ketiga. Di sini kita punya Prince of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Three of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya The Magus atau The Magician. Oke. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Empress. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Swords. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu, inilah pesan yang diantarkan untuk kamu. Oke Pisces, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, kartu ini menggambarkan akan ada kebahagiaan, akan ada keberkahan, dan kamu mampu mengambil keuntungan, mengambil kesempatan dari peristiwa, dari keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu sebelumnya. Oke? Nah, makanya di sini tergambar ya, ada kesakitan, ada kesedihan, ada kekecewaan, bahkan ada rasa penyesalan yang begitu besar di dalam dirimu. Tetapi sifatnya hanya sementara. Di balik itu semua akan ada hal-hal baik, akan ada kebahagiaan, dan akan ada kemajuan dari cara berpikir, cara bersikap, dan cara memandang sesuatunya menjadi lebih baik. Nah, kenapa? Karena di sini kamu benar-benar telah mampu sadar dan bangkit dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanmu dulunya. Oke, jadi mungkin di sini kamu sempat ditinggalkan, sempat diabaikan, ya, sempat diremehkan, ataupun ada kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan ataupun yang orang lain lakukan sehingga menyebabkan penyesalan yang begitu mendalam di dalam dirimu. Dan ditambah kamu juga mungkin sempat kehilangan hal-hal penting, kehilangan hal-hal berharga di dalam kehidupanmu. Seperti pekerjaan, bisnis dan usaha, ditinggalkan teman-teman, ataupun ditinggal oleh orang yang kamu sayangi. Tetapi, hal inilah yang mampu kamu ambil pesan tersiratnya. Kenapa situasi ini bisa terjadi di dalam kehidupanmu? Mungkin inilah cara Tuhan ataupun cara semesta untuk membuatmu menjadi lebih tangguh, lebih tegar, serta lebih maju dan berkembang daripada sebelumnya. Nah, jadi di sini tampak ya, ada situasi yang tidak menyenangkan, ada musibah yang mampu kamu jadikan berkah, yang mampu kamu jadikan situasi yang lebih menguntungkan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mau merubah dirimu menjadi lebih baik. Karena kamu mau belajar dari kesalahanmu. Dan karena kamu mau
memperbaiki hubunganmu, memperbaiki komunikasimu yang mungkin selama ini sangat tidak baik, sangat tidak berkenan, sangat tidak tepat. Oke, tetapi itu semua memang butuh perjuangan yang besar. Butuh usaha yang maksimal. Karena apa? Karena tidak mudah merubah sebuah kebiasaan yang telah kita lakukan dari kecil ataupun dari orok. Tetapi di sini tergambar kamu berhasil untuk melakukannya. Karena apa? Karena kamu mau menjadi lebih baik. Karena kamu mau menjadi seseorang yang bisa lebih berarti, berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Dan kamu benar-benar mau belajar dari setiap peristiwa, setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Makanya dengan motivasi yang besar ini, akhirnya kamu mampu merubah, menata dirimu menjadi lebih baik. Menjadikan kebiasaan lamamu, kamu ganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Dan tentunya semuanya akan berjalan seiring menjadi lebih baik. Seperti pekerjaan, bisnis dan usaha menjadi berkembang dan maju. Setelah sebelumnya kehilangan pekerjaan, ya, ataupun kehilangan penghasilan, ya. Nah, seperti hubunganmu dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar menjadi lebih nyaman, menjadi lebih harmonis, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan tentunya orang-orang yang kamu sayangi, hal-hal yang berharga yang kamu miliki saat ini, tentunya kamu akan jaga, tentunya kamu akan bersyukur terhadap hal itu semua. Dengan rasa syukur inilah, maka kamu akan tentu melakukan hal-hal yang terbaik untuk mempertahankan mereka, untuk membahagiakan mereka, dan untuk membawa kegiatan-kegiatanmu atau apapun yang kamu miliki ke arah yang lebih baik lagi. Karena kamu sudah semakin menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Oke? Nah, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa yang benar-benar membuatmu terharu. Di mana ada pesan yang diantarkan untukmu, ada kejadian, ada situasi yang benar-benar menyadarkan dirimu, meskipun sulit, tertatih di dalam melewatinya, tetapi kamu berhasil. Karena apa? Karena kamu mampu ambil pesan tersirat dari setiap peristiwa itu. Karena kamu mau belajar dari setiap keadaan dan situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga kemajuan, kebahagiaan, dan kenyamanan di dalam kehidupanmu benar-benar akan mampu kamu raih dan hadir ke dalam kehidupanmu. Oke ya? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Five of Pentacles. Nah, memang ya, kesengsaraan, penderitaan, ya, musibah ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupanmu dulu benar-benar membuatmu begitu lelah, begitu sedih, begitu kecewa dan begitu menyesal. Tetapi ya, di balik itu semua harapannya semakin membaik, ya, semakin muncul karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu bahwa kamu memang harus bisa keluar dari keadaan itu dan mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa itu semua. Nah, jadi saking bersemangatnya kamu, saking besarnya perjuanganmu, sampai-sampai sempat, ya, kamu begitu capek, begitu lelah, tetapi kamu tidak kehilangan akal. Di saat kamu lelah, di saat kamu benar-benar capek begitu ya, di dalam berusaha, di dalam berjuang, di dalam menata apapun itu, tentunya kamu akan berhenti sejenak. Tentunya kamu akan istirahat sebentar. Dan keesokannya ataupun beberapa waktu kemudian, kamu kembali lagi berjuang dengan semangat yang terisi penuh ataupun dengan daya baterai, ya, yang semakin besar. Nah, jadi memang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jika kita peka, ya, jika kita ambil pesan tersiratnya, pesan yang bergunanya, maka hal-hal baik
akan mampu kita lakukan ke depannya. Maka apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, tentunya akan mampu menguntungkan bagi dirimu. Karena kamu sudah memiliki cara pandang yang baik, sudah memiliki cara berpikir yang berkembang, dan memiliki rasa menghargai atas apapun yang terjadi, atas apapun yang kamu miliki. Dengan kamu menghargai itu semua, maka kamu akan terus menjadi lebih baik dan melakukan hal yang terbaik lagi agar bisa memajukan, mempertahankan, dan membawa perkembangan-perkembangan dari setiap sektor yang terjadi di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Devil. Nah, memang beberapa waktu lalu ya memang begitu banyak energi positif ya yang ada di sekitarmu, baik itu dari dalam dirimu maupun dari lingkungan dan orang-orang sekitar, ya, di mana hal-hal buruk ya selalu berseliweran di dalam kehidupanmu, baik di lingkungan pekerjaan, ya, lingkungan bisnis atau lingkungan tempat kamu berkegiatan lainnya, ya. Dan energi negatif ini memang sempat membuat kamu begitu terpuruk. Begitu banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Oke? Nah, tetapi ya kamu akan berterima kasih nih, ya. Sama peristiwa, sama keadaan yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih berkembang daripada sebelumnya. Dan hari ini ataupun saat ini, energi negatif, hal-hal buruk yang ada di sekitarmu mulai mampu kamu tepiskan, mulai mampu kamu jauhkan dari dalam kehidupanmu. Tentunya berawal dari dirimu sendiri. Jadi kamu mulai buang pemikiran negatif, prasangka burukmu, ya, rasa benci, rasa dendam terhadap hal apapun dan terhadap siapapun. Dan dengan begitu, energimu menjadi semakin positif. Pemikiranmu menjadi semakin berkembang, terbuka. Dan mata hatimu tentunya akan menuntun dirimu menjadi lebih baik dan menemukan hal-hal baik di dalam kehidupanmu. Sehingga energi positif ini benar-benar bisa tertransfer, bisa sampai kepada orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Sehingga kali ini benar-benar kamu telah bisa menjauhkan energi negatif dan kamu ganti dengan energi-energi positif di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Prince of Swords. Maaf ya. Ini adalah kedewasaan. Kedewasaan, kebijaksanaan, serta kematangan. Ya, seperti tergambar di kartu bottom tadi ya. Kamu mulai bisa menilai, memandang, memutuskan ya hal-hal penting di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari cara-cara yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi di saat kamu dihadapkan dengan situasi tidak menyenangkan, kehilangan hal-hal penting, ditinggal lingkungan, ditinggal teman-teman ya. Nah, di saat kamu memandang itu dari sudut pandang yang berbeda, maka kamu akan bisa mengambil pesan yang baik. Ya, menarik energi positif dari sana. Nah, sehingga ke depannya kamu menjadi lebih baik, menata diri dengan sempurna, ya, serta merubah cara komunikasi, cara memperlakukan orang lain, ya, ataupun cara menghargai sesama itu menjadi lebih baik. Jadi setiap saat ini benar-benar telah menjadikan keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Makanya di sini tergambar kamu siap menghadapi setiap masalah apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Karena ada kebijaksanaan, kedewasaan, kematangan. Ya, dalam segi berpikir, bersikap, dan juga cara-cara lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, jadi akan ada rasa senang,
rasa bahagia, dan rasa lega yang kamu rasakan saat ini. Serta ada rasa bangga atas pencapaianmu. Tetapi berbangga hati bukan untuk menyombongkan diri ya. Ini sebagai sebuah apresiasi untuk dirimu sendiri. Karena apa? Karena memang sulit untuk merubah hal-hal di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan yang sedari dulu telah kita lakukan. Makanya di sini setelah kamu rubah kebiasaan lamamu menjadi lebih baik, kamu ganti hal-hal buruk di dalam kehidupanmu ya. Kamu ambil ya setiap peristiwa dan keadaan yang tidak menyenangkan dulu, kamu ambil pesan yang baiknya sehingga kamu benar-benar bisa memajukan kehidupanmu. Sektor-sektor kegiatanmu menjadi lebih berkembang ya. Hubunganmu dengan lingkungan, hubunganmu dengan orang-orang sekitar menjadi lebih nyaman, menjadi lebih saling menghargai, tumbuhnya rasa percaya ya, dan tentunya orang-orang yang kamu sayangi akan semakin bahagia, semakin nyaman, semakin terpenuhi kebutuhannya karena sudah ada kemajuan secara finansial di dalam kehidupanmu. Makanya saat ini kamu benar-benar senang, bahagia, bahkan terharu. Ya, terharu bahagia atas apa yang terjadi, atas kemajuan ini, atas perkembangan yang lebih baik di dalam dirimu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Magus atau The Magician. Nah, benar. Ini menjadi salah satu faktor kenapa kamu bisa bisa sampai pada situasi dan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Karena kamu adalah seseorang yang serba bisa, serba mau, dan serba mampu melakukan hal apapun, belajar hal apapun, ya, dan ingin menjadi yang terbaik untuk siapapun. Nah, makanya di sini tergambar ada potensi yang besar di dalam dirimu. Karena kamu tidak pernah malu, ragu, dan segan untuk melakukan apapun di dalam kehidupanmu, tetapi di dalam koridor, di dalam jalur yang baik ya. Nah, jadi apapun akan kamu kerjakan, apapun akan kamu pelajari, ya, apapun akan kamu lakukan, yang penting bisa membawa hal-hal baik, membawa hal-hal positif ke dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini adalah sikap yang sangat membuat orang lain nyaman dengan dirimu. Kenapa? Karena kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki, yang kamu punya, ataupun yang kamu ketahui untuk di-share, untuk dibagikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, jadi kamu benar-benar ingin menjadi seseorang yang bisa membawa manfaat baik bagi orang lain. Nah, jadi kenyamanan tumbuh, rasa percaya tumbuh, rasa persahabatan dan persaudaraan akan semakin kental dan terjalin antara kamu dan lingkungan-lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku, dan semoga temanku Pisces benar-benar akan mampu mengambil pelajaran berharga ya, menyingkap pesan tersirat ya dari setiap hal, dari setiap peristiwa apapun di dalam kehidupan kita. Dan semoga kamu akan terus membawa kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih maju dan berkembang. Tentunya dengan perkembangan itu, kehidupanmu akan semakin bahagia dan nyaman untukmu dan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.